Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, kita naikkan satu pujian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ayo anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami mau belajar, berkati setiap kami supaya kami dapat belajar dengan baik dan berikan hikmat, kekuatan yang daripada Engkau untuk setiap kami. Berkati juga orang tua kami yang akan membimbing kami. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan belajar kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus juga pernah menjadi seorang anak seperti anak-anak. Ibu Yesus bernama Maria, sedangkan ayahnya bernama Yusuf. Mereka adalah keluarga kecil yang sederhana. Sebagai anak kecil yang baik, Yesus pun memiliki sikap bertanggung jawab. Nah, sekarang kita belajar sikap tanggung jawab dari Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita dengar cerita Alkitab berikut ini. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir
Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus hilang dari pengawasan ayah dan ibunya. Setelah dicari, Tuhan Yesus ditemukan di Bait Allah. Bait Allah adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus ternyata sedang berbincang-bincang dengan orang-orang dewasa di Bait Allah. Orang-orang dewasa itu disebut alim ulama. Alim ulama adalah orang-orang yang ahli dalam hal agama. Jadi, alim ulama adalah orang-orang yang pintar. Tuhan Yesus yang masih kecil dapat berdiskusi dengan mereka. Hebat bukan? Tuhan Yesus anak yang pintar dan rajin belajar. Waktu kecil Tuhan Yesus sangat tekun belajar. Dulu belum ada sekolah seperti sekarang. Jadi Tuhan Yesus belajar di sinagog. Sinagog juga digunakan untuk beribadah. Yesus adalah anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memiliki tugas belajar dan dapat bertanggung jawab dengan tugas itu. Anak-anak juga harus bisa mencontoh Yesus untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Anak-anak rajin belajar dan menjadi anak yang pintar. Anak-anak sudah bekerja mencari uang untuk menyekolahkan anak-anak. Tugas anak-anak adalah belajar. Belajar dengan tekun adalah bukti anak-anak menghargai usaha orang tua anak-anak dan setia melakukan kehendak Tuhan. Tugas halaman 54 dan 55. Yang pertama, mengamati gambar kegiatan 1,
lalu menuliskan pendapat anak-anak dan aktivitas mana yang sudah anak-anak lakukan. Kegiatan 2, membaca Alkitab, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Kita akan mengakhiri belajar kita. Kali ini kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam belajar kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap hikmat kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami sudah selesai belajar dan akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.